Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safrina Timisdia, guru biologi SMA Negeri 13 Pekanbaru. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sel, yaitu tentang struktur sel. Bagaimana struktur sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup? Mari kita lihat video berikut ini. Terdapat dua kategori umum sel. Kategori pertama adalah eukariotik. Sel ini mempunyai organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniselular, seperti bakteria. Secara umum, struktur sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Membran sel terdiri dari lapisan ganda fosfolipid. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli, menempati sebagian besar isi sel. Bagian luar sitoplasma dibatasi oleh membran sel. Sitoplasma merupakan komponen hidup pada sel yang terdiri atas substansi butiran agak cair yang transparan. Di dalam sitoplasma terdapat sejumlah substansi tak hidup yang merupakan hasil dari proses metabolisme. Organel sel. Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk kusut dari DNA, ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Ribosom memiliki tugas yaitu mensintesis protein. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Terdapat dua tipe retikulum endoplasma. RE kasar mempunyai ribosom melekat padanya. RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil, di mana badan Golgi yang akan menerimanya. Kemudian badan Golgi. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Organel vakuola. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola pusat menyimpan air. Kemudian lisosom. Kembali pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom.
Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel, serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Kemudian mitokondria. Mitokondria adalah sumber energi untuk sel tumbuhan dan hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan energi lebih banyak mempunyai lebih banyak mitokondria. Sitoskeleton dan mikrotubulus. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein. Mikrotubulus berupa saluran sempit. Plastida terdiri dari leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Sel tanaman memiliki sebuah organel bernama kloroplas. Kloroplas adalah tempat fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena mempunyai pigmen bernama klorofil. Sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel di luar membran sel mereka yang membentuk, menyokong, dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sentrosom dan sentriol. Di bagian tengah sentrosom terdapat dua buah benda kecil seperti titik berbentuk tongkat atau benda seperti huruf V yang disebut sentriol. Sentrosom dan sentriol terdapat pada sel hewan yang berperan dalam pembelahan sel. Badan mikro terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Peroksisom mengandung enzim katalase dan oksidase. Enzim katalase berperan dalam hidrolisis hidrogen peroksida H2O2 menjadi H2O dan oksigen. Peroksisom juga berperan dalam metabolisme lemak menjadi karbohidrat serta perubahan purin. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, sedangkan glioksisom terdapat pada sel tumbuhan yang berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak menjadi gula yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Banyak struktur unik dari sel. Pada saluran pernafasan manusia terdapat sel dengan silia. Silia merupakan rambut yang bergerak dan bergelombang secara mikroskopik. Sifat ini membantu menangkap dan menghirup partikel udara dan mengeluarkannya lewat batuk. Sifat unik pada sel lainnya adalah flagela. Beberapa bakteri mempunyai flagela. Sebuah flagellum berbentuk seperti ekor kecil yang membantu sel bergerak. Satu-satunya sel manusia mempunyai flagela adalah sel sperma. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, struktur sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya adalah A. Sitoplasma, B. Dinding sel, C. Membran sel, D. Vakuola, dan E. Plastida. Jawabannya adalah C. Membran sel. Soal nomor 2. Organel sel yang tidak terdapat pada tumbuhan adalah A. Lisosom, B. Vakuola, C. Ribosom, D. Mitokondria, E. Retikulum endoplasma. Jawabannya adalah A. Lisosom. Pertanyaan nomor 3. Perhatikan gambar yang diberi tanda X berikut ini. Bagian organel sel di atas adalah A. Lisosom berperan dalam pencernaan sel, B. Vakuola sebagai tempat menyimpan air, C. Ribosom berperan pada sintesis protein, D. Mitokondria berperan dalam respirasi sel, E. Retikulum endoplasma berperan dalam transportasi zat dalam sel. Jawabannya adalah E. Retikulum endoplasma berperan dalam transportasi zat dalam sel. Demikian materi tentang struktur sel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.